Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelas 2 PKID kelompok 5 tafsir masa pertengahan. Kami di sini akan memaparkan materi tafsir masa pertengahan yang berisi pertama, pengertian, kedua, karakteristik, ketiga, sumber-sumber penafsiran pada masa pertengahan, keempat, corak, yang kelima, tokoh dalam masa tafsir masa pertengahan. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muslimatun Fauziah, yang kedua Siti Nurani, yang ketiga Sri Wahyuningsih, dan keempat Lili Solehatin. Materi pertama akan dibacakan oleh Siti Nurani. Baik, terima kasih. Saya Siti Nurani akan menjelaskan tentang pengertian masa tafsir masa pertengahan. Masa pertengahan ini merupakan zaman keemasan dari sejarah peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan masuknya cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari luar seperti filsafat, dan cabang ilmu yang lainnya. Filsafat itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tokoh-tokoh muslim sehingga bersentuhan dengan cabang ilmu keislaman seperti fikih, tasawuf, kalam, baik dalam hal dinamika. Nah, perkembangan karya tafsir kali ini itu memasuki era pertengahan, yaitu pada sekitar abad ke-3 sampai abad ke-16 Hijriah. Periode pertengahan ini dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis dan sampai ke tangan generasi sekarang dalam bentuk buku. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan sebagai zaman kemasan ilmu pengetahuan itu perhatiannya resmi dari pemerintah dalam hal ini menjadi stimulus yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Periode ini itu salah satunya ditandai dengan berkembangnya pesat forum diskusi antar ahli berbagai cabang ilmu, antara lain seperti filsafat, kalam, dan hadis. Hal ini mengundang adanya justifikasi kebenaran dari masing-masing pihak, khususnya tentang Al-Quran. Inilah yang menurut Abdul Mustaqim menjadi suatu embrio akan asaratnya kepentingan subjektif yang mewarnai produk tafsir pada masa ini. Terlebih lagi ketika pemerintah mendukung mazhab atau aliran-aliran tertentu karena kuatnya pengaruh pemerintah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terus pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah, perkembangan peradaban manusia itu khususnya ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah. Perhatian pemerintah itu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan diwujudkan dengan penerjemah buku-buku ilmiah atau pengiriman delegasi ilmu-ilmu ke pusat-pusat dunia yang terkenal, maupun dibukukannya forum-forum ilmuwan terbuka yang dihadiri oleh seluruh ilmuwan. Selanjutnya, forum dialog antar ilmuwan memicu arogansi yang mengantar pada perdebatan berakhir dengan saling mendiskreditkan satu sama lain. Kelompok mutakalim adu berargumentasi dengan penggemar filsafat antar ahli kalam dengan ahli hadis. Yang lebih tragisnya lagi adalah perdebatan yang berakhir dengan pembunuhan. Contoh perselisihan yang terjadi di antara ulama Sunni mayoritas dengan kaum rasionalisme ini memunculkan perlawanan dengan cara kekerasan serta luapan kemarahan hingga terjadi luapan darah. Setelah periode sahabat beserta tabi'in, pergerakan dalam pertumbuhan tafsir mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi. Gerakan pembukuan ini merupakan kebijakan dan jasa dari penguasa khalifah yang berkuasa pada masa itu. Pada akhir ke-3 Hijriah dan permulaan abad ke-4 Hijriah, geliat tafsir ini mengalami perubahan genre dari pembukuan yang masih menjadi satu dengan hadis-hadis selain tafsir menuju pembukuan tersendiri yang hanya memuat riwayat-riwayat tafsir dan sesuai dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Jarir al-Tabari
diakui sebagai orang pertama melakukan terobosan besar ini melalui karyanya Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran. Selanjutnya, karakteristik. Setiap kitab tafsir memiliki karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mufasirnya. Pada abad pertengahan sendiri, salah satu yang mendominasi penafsiran adalah berdasarkan kepentingan. Implikasinya, Al-Quran yang ditafsirkan untuk melegitimasi pendapat-pendapat individu atau kelompok yang berkepentingan. Adapun karakteristik pada periode pertengahan adalah sebagai berikut. Pertama, pemaksaan gagasan eksternal Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksud dari gagasan eksternal Al-Quran adalah bahwa pada zaman ini kebanyakan kitab tafsir yang dihasilkan didasarkan pada kepentingan. Oleh sebab itu, hasil penafsirannya sesuai dengan kepentingan subjektif sang mufasir. Contoh nyata karakteristik ini dapat dilihat pada salah satu tafsir yang dikarang oleh ahli fikih yang bermazhab Hanafi, Al-Jazar. Dia mengatakan diskusi fikih mengenai perbedaan pendapat harta temuan dalam Quran surat Yusuf ayat 26, yang artinya Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Ayat di atas menceritakan pengalaman pribadi Nabi Yusuf dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta rampasan. Akan tetapi, oleh Jazar dijadikan sebagai legitimasi harta rampasan. Contoh lainnya adalah penafsiran dari Ibnu Arabi, seorang teosof yang terkenal dengan teori wahdah al-wujud. Dia membicarakan sosok Rasul sebagai penjelmaan Tuhan karena kesatuan wujudnya ketika menafsirkan Quran surah Al-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran surat Al-Nisa 80. Yang kedua, bersifat ideologis. Maksudnya bagaimana? Karakteristik bersifat ideologis ini maksudnya adalah kecenderungan cara berpikir yang berbasis pada ideologi mazhab atau sekte keagamaan ataupun keilmuan tertentu ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi tentang hak kepemimpinan umat Islam pasca Nabi Muhammad atau Imamah Abu Bakar, justru dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7, yang artinya tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang ketiga, bersifat repetitif. Maksudnya bagaimana? Umumnya tafsir periode ini menganut sistem mushafi. Artinya penafsiran mengikuti tata urutan ayat dan surat dalam mushaf resmi Al-Quran. Ini merupakan konsekuensi dari penggunaan metode tahlili yang memang populer pada saat itu. Contohnya dapat dilihat dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib ketika diskusi tentang paham Jabriyah dan Qadariyah. Dan di sana terdapat beberapa pengolahan kata, bahkan juga terdapat ulasan yang sangat panjang sehingga terkesan berlebihan. Yang keempat, bersifat parsial. Maksudnya adalah uraian tafsirnya cenderung sepotong-potong, tidak komplit sehingga kurang mendapat informasi yang utuh dan komprehensif ketika hendak mengkaji suatu tema tertentu. Contohnya adalah tafsir kayak At-Tabarsi yang berasal dari teologi Syiah abad ke-6 Hijriah, mencakup satu kata dalam ayat ke-6 dari surat Al-Imran, yakni kata tuqoh. Janganlah orang-orang mukmin mengambil
orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat, pemimpin, pelindung, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Quran Surat Al-Imran ayat 28. Yang selanjutnya itu adalah corak tafsir. Corak tafsir itu ada beberapa corak, yang diantaranya corak linguistik, yaitu menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang dinominasi dengan uraian aspek kebahasaan. Selanjutnya yaitu ada corak fikih, itu tentang penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada diskusi-diskusi tentang masalah hukum fikih. Yang ketiga itu corak teologis, yang menjelaskan memuat pembelaan paham teologis sebagai referensi utama dalam penafsirannya. Selanjutnya adalah corak sufistik, yaitu tafsir yang dibangun dengan teori sufistik yang bersifat filosofis, atau menggunakan teori sufistik menggunakan metode takwil dengan mencari makna lain atau makna batin gitu. Yang selanjutnya ada corak falsafi, corak yang upaya penafsirannya itu Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat seperti persoalan metafisik, penciptaan alam, dan lain-lain. Yang terakhir ada corak ilmi, yaitu tentang corak penafsiran yang menggunakan teori-teori ilmiah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran digunakan dengan justifikasi teori ilmu pengetahuan. Sumber penafsiran masa pertengahan. Pada tafsir periode pertengahan terjadi pergeseran tradisi penafsiran dari tafsir Imam Mansur ke tafsir Bira'i, di mana seorang mufasir dalam sebuah penafsirannya akan kecenderungan penafsiran Al-Quran lebih banyak menggunakan akal. Nah, pada tafsir Al-Mansur sebagaimana dijelaskan oleh Al-Fa'mawi, tafsir Ibnu Mansur disebut pula tafsir biriwayah, dan an-naql adalah penafsiran yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran itu sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihad dan aqwam tabi'in. Nah, yang kedua adalah tafsir Bira'i. Tafsir Bira'i berarti pemikiran, pendapat dan ijtihad, sedangkan menurut definisinya tafsir Bira'i adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada pendapat pribadi mufasir. Secara etimologi, ra'i berarti keyakinan, analogi, dan ijtihad. Dan ra'i dalam etimologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian, tafsir Bira'i sebagaimana didefinisikan Husain Al-Ghazali adalah tafsir yang menjelaskan yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nas mangsuh, dan sebagainya. Adapun perbedaan tafsir bil ma'sur dan tafsir Bira'i. Tafsir bil ma'sur, tafsir yang salah satu jenis penafsiran yang memuncul pertama kali dalam sejarah hasanah intelektual Islam. Sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat dalam produk-produk penafsirannya. Sebagian besar perbedaan yang ditemukan adalah pada aspek pemahaman redaksional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini disebabkan relativitas kualitas intelektual sahabat dalam memahami ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, ada tafsir Bira'i. Tafsir Bira'i muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir pertumbuhan tafsir bil ma'sur. Sebagai periode awal perkembangan tafsir pada masa ini, Islam semakin maju dan berkembang. Masa perkembangan masa perkembangan berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha untuk meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka untuk
maksud tersebut mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mereka mentafsirkan sesuai keyakinan yang mereka anut, meskipun setelah terdapat upaya sebagai muslim yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penafsiran dengan ijtihad, khususnya pada zaman sahabat dan tabi'in sebagai tonggak munculnya ijtihad, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sejak zaman Nabi, benih-benih tafsir bira'yi telah tumbuh di kalangan umat Islam. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebenarnya tafsir bira'yi tidak semata-mata didasari penelanan hanya akal dengan mengabaikan sumber-sumber riwayat secara mutlak, namun lebih selektif terhadap riwayat tersebut. Dalam sumber lain, tafsir ini bukan berarti penafsiran ayat dengan menggunakan akal seluas-luasnya, akan tetapi tafsir yang didasarkan pada pendapat yang mengikuti kaidah-kaidah dari bahasa Arab yang berdasarkan pada sastra jahiliyah berupa syair, prosa, tradisi bahasa Arab, dan ekspresi percakapan mereka, serta pada berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah menyangkut perjuangan Al-Quran. Tokoh-tokoh tafsir pada masa pertengahan. Tafsir pada periode ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan mufasir yang mendukung disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan memiliki karakter khusus. Seperti Al-Farra adalah seorang ahli dalam ilmu bahasa dan guru Pangeran Abbasiyah Mu'tazilah, pendukung Mu'tazilah. Ibnu Jarir At-Tabari seorang sejarawan yang secara teologis prinsipnya mirip Asy'ari yang cenderung mengambil jalan tengah dan antara ahli hadis dan rasionalis Mu'tazilah. Al-Zamakhsyari adalah ahli bahasa dan sastra yang terlahir di daerah yang berbasis Mu'tazilah. Selain itu ada Fakhruddin Ar-Razi, seorang mutakalim Asy'ariyah yang juga ahli dalam bidang filsafat. Kemudian Al-Baidawi yang mencoba merespon capaian Al-Zamakhsyari dan Al-Razi. Dalam bidang fikih muncul Al-Qiyya Al-Harasi dari mazhab Syafi'i, Al-Qurtubi dan Ibnu Ar-Rabi dari kalangan Syiah yang muncul Mulla Muhsin Al-Rasyid, Abu Ali At-Tabarsi, juga Al-Shawkani yang mewakili teologi Syiah Zaidiyah. Dari para ahli kisah muncul Abdurrahman Al-Sa'idi, Ibnu Katsir. Dalam ahli sastra ada Abu Hayyan, Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Nisaburi, Al-Qadli, Abdul Jabbar, dan lain-lain. Itu tadi pembahasan tentang penafsiran pada masa pertengahan dari kelompok kami. Itu menjelaskan tadi mengenai pengertian, tokoh, sumber, karakteristik, aliran, dan corak-corak. Dan apabila dari kelompok kami banyak kesalahan dan ada kata yang kurang dipahami pada kalian semua, mohon dimaklumi karena kita masih belajar. Dan sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kita share kepada kalian semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.